mendengarkannya dan membuat itu. Di Valentine kayaknya pasti ada ya, kita pasti di Valentine pengen nyatain perasaan pada pasangan kita. Secara lebih nembak, pernah nembak? kalau nembak belum pernah. Belum. Nggak pernah. Nikung. Nggak pernah. Nggak makan pacar orang. Oh gitu. Oh, Bari awas jangan nembak Bari ya. Oke. Ya pasti kan itu harinya kita pengen menyatakan perasaan kita secara utuh ke pasangan kita, secara spesial mungkin ya. Ya mungkin di hari itu banyak hal yang Berkesan lah yang bisa kita ingat ya. Pokoknya hari itu pasti pengeluaran untuk makan lebih lah. Betul, kita lagi-lagi ya, kalau Mbak Eva ini dompetnya tipis ya, jadi kita susah. Oke, Mas Febrian, apakah ada yang nih selalu keingetnya kok hari Valentine ini gitu? Karena kita Valentine bukan udah ya kita ya. Waduh, Langsung deh. teman bahaya nih. Kayak ya. Jadi mungkin karena kami memang pekerja seni musik ya. Dan apa namanya karya-karyanya pasti melibatkan topik cinta kan. Jadi yang tentu pengalaman Valentine dari dulu sampai sekarang banyak bervariasi tergantung kisah cinta dan kedewasaannya. Betul. Tapi yang paling diingat adalah selalu setiap tanggal 14 kita selalu pasti harus mikirin tanggal 14 mau bikin apa. Oke. Nah makanya terima kasih hari ini Kita masuk video. Iya. Oh gitu kesana. Biasanya itu tanggal 14 tuh kayak kita bikin apa ya? Video apa nih ya? Oh, ya ada kerjaan nih, dari nego lagi. Iya, kalau mikir dari nego lagi, gitu kan banyak ya. Betul. Nah, kok pasti kita dapat komen DM di hari Valentine dari fans atau siapa tahu ada nggak yang pernah ada yang suka baca komen nggak? Atau baca DM nggak? Baca. Apa yang paling lucu di hari Valentine atau tentang cinta deh dari fans atau dari pendengar kayak aku kemarin diselingkuhin nih atau apa gitu misalkan. Waduh, yang lucu tuh mereka datang ke kita dengan masalah, ketika happy mereka lupa. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa, Gitu. justru kita di situ happy, kita dapat referensi menulis lebih banyak lagi. Betul. Iya. Karena ada masalah baru ya. Iya. Ada masalah baru apa komen yang ingat kayak oh ini nih dulu pernah. Apa? Banyak banget ya. Aku selingkuh sama anak SMP. Yang paling misalkan. banyak banget drama dari teman-teman pendengar musik kita ya. Tapi yang jelas kita selalu merasa paling seneng ketika kita mengenal pendengar kita itu dari mereka kenalan, akhirnya pacaran, sampai nikahnya punya anak masih di Betul. Oh, iya. Sampai waktu itu Itu ada. bawa anaknya, sering banget dia bawa anaknya selalu. Iya. Ada gitu. masanya dia Selain ambil merasa anaknya. besar, Iya. merasa tua juga kita aja ya. Enggak. Oh enggak ya. Dibantah ya. Enggak ya. Gak salah. Enggak salah ya. Nah, kita ke Maria dan Shakira. Ini hi-fi harapannya pasti pengen ngasih experience buat yang datang untuk ngerasain yang baru lagi gitu. Bisa kan kita sempat research juga acaranya seperti apa. Bisa pilih makanan dari 3 restoran yang ada di Movenpick dan pastinya itu udah makanan standar bintang 5 dan experience-nya ditambah dengan kita di atas panggung sambil mereka bisa sambil makan juga. Sebenarnya itu pilihan sih, mau sambil makan, mau sambil nonton kita juga nggak masalah. Tapi yang nomor satunya mereka bisa merasakan makanan standar bintang 5 dan diiringi sama kita di atas panggung. Itu sih yang kita harap, mereka bisa dapat experience itu. Oke, terima kasih Basra. Rasanya HiFi berdua, kami sih sejujurnya di atas segala lebih dan kurangnya menikmati saja berbagai macam proses ya. Karena alhamdulillah kami dikasih kesempatan banyak untuk bisa sharing, belajar sama senior, belajar sama yang sudah lebih berpengalaman. Bahwa ya memang kita harus akui faktanya tidak semua grup atau band itu punya personil yang sama terus dan lengkap terus dari awal karir hingga saat ini gitu ya.
Dan mungkin itu juga terjadi di Hi-Fi, tapi itu akhirnya aku dan Ilham menikmati saja sebagai sebuah proses pendewasaan dalam hidup. Dan yang terpenting bagi kami berdua sebenarnya adalah semangat dari teman-teman yang bekerja bersama kami, dan itu jadi tanggung jawab. Dan juga ternyata para pendengar itu masih sangat percaya dan memberikan dukungan, juga dengan klien-klien yang juga masih percaya bahwa Hi-Fi tetap bisa berjalan dengan penampilan yang menghibur, dengan lagu-lagu yang mungkin relate dan dekat dengan para pendengar. Itu nomor satu. Dan insya Allah juga kita nggak berdua terus, karena kemarin baru diumumkan bahwa ada vokalis berikutnya yang baru yang namanya Kay. Memang sekarang masih dalam masa uji coba atau probation. Tapi itu nanti akan selesai di bulan ke-6. Mohon doanya. Yang kedua apa ya pertanyaannya? Lagunya nanti semuanya nggak akan dimainkan. Oh, lagunya? Iya. Kalau Hi-Fi selalu perform dengan lagu kita sendiri yang secara official kita rilis. Betul. Jadi kalau dari kami berdua pasti kita bawa original songs dari Hi-Fi. Ya, tapi untuk ditambahkan sebenarnya tentu dari karya-karya kami itu juga melibatkan pencipta-pencipta lagu lain. Betul. Yang mayoritas memang saya dan teman-teman Hi-Fi menulis, tapi ada juga keterlibatan dari Lale Manino dan juga yang terkini Mas Yofi Widianto. Mungkin saya ngerti Kang Edo sedang mengarah ke isu yang sedang hangat saat ini di industri musik, tapi mungkin kalau mau panjang kita bicarakan setelah ini. Tapi yang jelas kasusnya di Hi-Fi adalah alhamdulillah hingga saat ini kami masih bisa membina hubungan baik dan meraih berbagai macam komunikasi yang baik. Juga kami sama-sama sepakat untuk tetap lakukan bertindak sesuai hukum performing rights yang berlaku di Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi kita dan pencipta lagu, antara Hi-Fi dan pencipta lagu, alhamdulillah sampai sekarang masih dalam sikap yang sama, on the same page. Nah, kalau misalkan tentang special things to do in this Valentine's stage, kami sih sebagai pengisi acara tentu berharap yang sangat menarik dan paling spesial untuk panggung Valentine ini. Cuman kayaknya bukan kapasitas kami untuk menjawab, mungkin mereka yang akan menjawab apakah akan ada 1000 lilin atau 2000 lilin. Kita sebagai pengkarya itu pasti sangat menghargai dan sangat menunggu berbagai macam program atau kegiatan yang bisa mendekatkan kami dengan pendengar. Tapi karena ini acara dari teman-teman UMP dan paket-paket itu sepertinya bukan dari kuasanya kami untuk menentukan, Mas, jadi bisa dari teman-teman penyelenggara. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Thank you. Tentu karya baru pasti akan muncul, harapannya ketika nanti formasi barunya sudah resmi. Ya. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan, paling nggak tahun ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati karya baru lagi dari Hi-Fi. Apakah cinta-cintaan? Gak ada yang tahu, karena lagunya juga belum ditulis semua. Tapi kami sebenarnya sebagai sebuah grup musik tidak terlalu memilih dan memilah apakah itu topiknya. Dan sepertinya kami merasa nggak ada yang salah dengan lagu cinta, karena cinta adalah energi dari semua kehidupannya. Jadi tinggal gimana cara kita menyampaikannya dan membuat itu relevan dengan kehidupan dan situasi zaman sekarang. Nah, tapi di atas itu semua, kita masih punya banyak karya-karya yang cukup baru di tahun lalu. Salah satunya bersama dengan Om Seno, rearrangement dari lagu Om Faris RM, judulnya Kurnia dan Pesona, dan akan ada track lain lagi, Om. Ya, jadi saya dan Ilham ingin mengajak teman-teman semua sembari menunggu karya-karya terbaru Hi-Fi di tahun ini, selamat menikmati karya-karya Hi-Fi yang baru saja dirilis tahun lalu. Karena tahun lalu nuansanya adalah rearrangement, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati karya-karya terbaru. Selamat menikmatinya, bikin playlist terutama di Valentine juga. Semoga teman-teman bisa menikmati masa Valentine diiringi dengan karya-karya yang lain. Terima kasih. Kami sih pasti ada standar yang harus dipenuhi ketika kita
mau perform, karena kita ada standar suara yang pengen kita capai ketika kita perform. Kalau untuk mic kita untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kita punya sendiri, kita punya aset sendiri untuk kita pakai. Yang paling kita request tuh paling ya standar audio ke depan dan beberapa hal yang harus dipenuhi sama promotor. Itu aja sih mas.